Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Devi dari kelas 12 IPS 3 akan mempresentasikan tentang masuknya Islam di negara Thailand. Islam masuk ke Thailand sejak pertengahan abad ke-19. Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak kerajaan Siam mengakuisisi kerajaan Patani Raya atau lebih dikenal oleh penduduk muslim Thai sebagai Patani Darussalam. Patani berasal dari kata Al-Fatani yang berarti kebijaksanaan atau cerdik. Karena di tempat itulah banyak lahir ulama dan cendekiawan muslim terkenal. Diperkirakan para penyebar agama Islam yang paling banyak datang ke Nusantara diperkirakan sekitar tahun 1400 Masehi atau secara berturut datang setelah itu hingga ke abad 15 dan 16. Diduga bahwa penyebar-penyebar tersebut adalah keturunan Bani Abbasiyah. Sedangkan menurut pemakalah sendiri, Islam berada di daerah yang sekarang menjadi bagian Thailand Selatan sejak awal mula penyebaran Islam dari Jazirah Arab. Hal ini bisa kita lihat dari fakta sejarah seperti lukisan kuno yang menggambarkan bangsa Arab di Ayutthaya, sebuah daerah di Thailand, dan juga keberhasilan bangsa Arab dalam mendirikan Daulah Islamiyah Patani menjadi bukti bahwa Islam sudah ada lebih dulu sebelum kerajaan Thai. Yang ini ada kemajuan Islam di Thailand, yaitu dakwah Islam senantiasa di seluruh penjuru dunia. Islam adalah agama yang tidak mengenal batas dan sekat-sekat nasionalisme. Thailand dikenal sebagai negara yang pandai menjual potensi pariwisata sekaligus sebagai salah satu negara agraris yang cukup maju di Asia Tenggara. Mayoritas penduduk Thailand adalah bangsa Siam Tionghoa dan sebagian kecil bangsa Melayu. Jumlah kaum muslim di Thailand memang tidak lebih dari 10% dari total 65 juta penduduk. Namun, Islam menjadi agama yang besar dan menjadi mayoritas kedua setelah Buddha. Penduduk Islam Thailand sebagian besar berdomisili di bagian selatan Thailand. Sebagian seperti di Provinsi Phlangha Songkha dari Daulah Islamiyah Patani, kultur Melayu sangat terasa di daerah selatan Thailand, khususnya daerah Teluk Andaman dan beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Bahkan beberapa nama daerah berasal dari bahasa Melayu seperti Phuket yang berasal dari kata bukit dan Tiang yang berasal dari kata terang. Dan itu ada kemunduran Islam di Thailand, yaitu kemunduran Islam di Thailand bisa merujuk pada berbagai faktor termasuk tekanan politik, sosial, dan ekonomi terhadap komunitas muslim di negara tersebut. Hal ini dapat mencakup pembatasan terhadap praktik keagamaan, diskriminasi dalam hal pendidikan, pekerjaan, serta ketegangan antara kelompok agama yang berbeda. Dan selanjutnya ada tokoh-tokoh Islam di Thailand. Yang pertama ada Syekh Ahmad Qomi, yang kedua ada Syekh Ismail Lutfi, dan yang ketiga ada Syekh Mustafa Masyur, dan yang keempat ada Syekhul Islam Abdullah Fahmi, dan yang terakhir ada Syekhul Islam Aziz Pitakumpon. Dan ada juga peninggalan Islam di Thailand, yaitu sebagai bukti adanya peninggalan Islam di negara Thailand adalah batu nisan bertulisan Arab, Masjid Jawa, kanal, dan sistem perairan di Krungthep, Mahakonan, kitab-kitab Islam berbahasa Arab, Jawi, lukisan kuno, dan ulama sufi terkenal. Dan terakhir ada kesimpulannya adalah sebelum menjadi negara Islam, Patani dikenal sebagai kerajaan Hindu Brahma. Rajanya yang terkenal adalah Baghadatta pada tahun 515 Masehi, yang berarti pembawa kuasa. Ketika kerajaan Sriwijaya berhasil menaklukkan Nakhon Sri Tempat, sekarang Legor di Thailand, Patani kini menjadi salah satu dari 5 provinsi di Thailand Selatan dengan disebut Provinsi Patani. Yala, Natiwat, Satun, dan Songkhla yang banyak dihuni oleh umat Islam masuk Islam di Patani berdasarkan pendapat yang populer serta diterima secara umum oleh ahli sejarah bahwa Islam masuk ke Patani melalui jalur perdagangan. Karena perdagangan melalui Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan mulai sejak abad ke-10 dan berkembang hampir sampai abad ke-11 Masehi. Keberhasilan yang berjaya dan perannya yang utama dalam bidang dakwah Islamisasi di Semenanjung Melayu, Patani Darussalam memiliki banyak peninggalan-peninggalan sejarah Islam seperti masjid, makam-makam, dan yang lebih penting ialah kitab Jawi yang jumlahnya 56 cukup lebih banyak. Sekarang kurang terdapat 4 buah masjid bersejarah di Patani, semuanya berusia lebih 1 abad. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.